Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, satu korban kecelakaan laut diduga penumpang KLM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali ditemukan pada Selasa 21 Juli 2026. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Samsul Bahri yang melaporkan untuk Anda. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Ilu, Devi Sania di redaksi Tribun Timur dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Ya, seperti apa penemuan dari satu korban kecelakaan laut diduga penumpang kapal KLM yang ditemukan hari ini di Kepulauan Selayar, rekan Samba? Ya, tepatnya pada pukul 7:45 warga nelayan yang ada di perairan Pamulikan, Kecamatan Liukang, Sangaya, Walmas, Liukang Walmas, Kabupaten Kepulauan Pangkep, Kabupaten Padang Kepulauan telah menemukan satu jenazah yang berjenis kelamin perempuan dan jenazah tersebut juga merupakan penumpang dari KLM Salsa Nurul Salsa yang tenggelam pada hari Rabu tanggal 18 lalu di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar sebelah selatan, sebelah barat Pulau Kolasi, Kepulauan Selayar. Dan jenazah tersebut ditemukan oleh para sejumlah nelayan yang melaut di sekitar perairan tersebut. Meskipun ini pihak Basarnas penemuan kemudian dilaporkan oleh warga nelayan ke pihak pemerintah setempat yang kemudian pihak pemerintah di Kabupaten Pangkep melaporkan ke Basarnas Makassar, lalu pihak Basarnas Makassar mengarahkan 2 unit kapal SAR, yakni SAR Kamajaya kemudian SAR Pacitan Kendari yang bertolak ke lokasi itu, dan siang tadi telah dievakuasi dari laut itu, masukkan dalam jenazah lalu diangkut dalam SAR Kamajaya untuk rencananya bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dan Kepala Basarnas Makassar Muhammad Arif menyampaikan bahwa meskipun ini belum teridentifikasi identitas dari jenazah itu, sehingga berani atau belum dipastikan apakah itu dari penumpang kapal Nur Salsabila yang tenggelam di perairan Selayar pada hari Rabu tanggal 15 Juni lalu. Dan nanti setelah proses identifikasi baru diberikan keterangan lebih lanjut terhadap penemuan dari korban atau warga jenazah tersebut. Seperti itu Mbak. Sementara. Rekan Samba, untuk penemuan korban tersebut juga dibantu oleh masyarakat setempat. Apakah tim SAR kemudian juga akan memperluas lokasi pencarian sesuai dengan dugaan penemuan satu jenazah ini? Ya, tim SAR gabungan dan beberapa tim dari Badan Nasional yang gabung melakukan perluasan pencarian mulai dari titik lokasi dalamnya KLM Salbila Salsa di sebelah barat Pulau Kecamatan Bontosukuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian perluas ke laut arah Flores, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dan terakhir ini juga diperluas di daerah wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Baik. Nah, alasan dari pihak Basarnas untuk memperluas lokasi tersebut dikarenakan karena beberapa korban sebelumnya, ada 7 korban sebelumnya ditemukan
berada di wilayah perairan tersebut sehingga dilakukan perluasan pencarian di wilayah perairan itu. Nah, selain korban yang ditemukan, juga ada benda-benda dari milik penumpang seperti gabus yang berisi tas, kemudian atau identitas yang berada di sekitar pulau Savana, pulau yang kecil yang berpenghuni di itu dan masuk di wilayah perairan Kepulauan Sayap. Nah, selain ini juga ditemukan ada pelampung atau life jacket yang ditemukan di sekitar laut itu sehingga menjadi salah satu petunjuk dari tim Basarnas untuk melakukan pencarian di wilayah Ibailo. Dari jumlah penumpang yang pada saat itu menaiki KLM Nurul Salsa, rekan Samba, sejauh ini sudah berapa yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR? Yang berhasil dievakuasi mulai hari pertama yang diselamatkan kapal pengangkut barang dari Selayar tujuan Surabaya itu bernama KLM atau KM Harapan Kita itu, dan yang ditemukan terakhir kemarin hari lalu hari Minggu, totalnya 59 penumpang dan satu diantara sudah meninggal. Sementara dari total 78 orang penumpang, dan saat ini masih dicari 18 orang penumpang yang belum diketahui keberadaannya atau hidup atau sudah meninggal. Dari tim SAR sendiri, rekan Samba, apakah ada informasi pencarian akan dilakukan sampai beberapa hari ke depan mungkin? Ya, tim SAR informasinya bahwa terus akan melakukan pencarian hingga menemukan seluruh penumpang yang masih hilang itu, karena hal itu didasari karena beberapa benda-benda milik yang ditemukan di perairan, baik perairan Selayar maupun Flores maupun perairan Sabalana atau masuk di wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Pangkep menjadi petunjuk, sehingga di samping juga keterangan dari para saksi yang sudah selamat bahwa mereka awalnya mengapung beberapa orang, ada yang berenam, ada yang 9, kemudian dipanjang penyelaman mereka, perjuangan mereka terhempas oleh gelombang, karena saat ini di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sejak peristiwa terjadi hingga hari ini dilaporkan cukup ekstrim sekali, cuaca atau gelombang tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Nah, ditambah itu kecepatan angin lebih dari 10 knot, sehingga inilah yang menyebabkan hambatan-hambatan yang tim SAR atau tim Basarnas yang tergabung di dalam pencarian itu, yang jumlahnya ada sekitar 200 orang dari seluruh kapal maupun tim atau maupun nelayan yang ikut mencari korban di perairan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih rekan Samba atas laporan Anda. Kami menantikan update informasi dan juga berita menarik lainnya dari tenggelamnya kapal KLM Nurul Salsa ini. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan cuplikan video dari tim SAR dalam proses evakuasi salah satu korban yang diduga merupakan korban dari tenggelamnya KLM Nurul Salsa. Arah yang mana? Sebelah kiri atau kanan bagus? Maksudnya nyoba ya tenang.
Jam berapa ditemukan Pak izin? 7 pagi 7 pagi di Pulau di Pulau Pemulikan. Molikan di jam 7 pagi tadi ya. Agar-agar pulau. Oh siap. Itu nyangkut. Iya. Ada yang pegang koordinat penemuan nggak ada ya? Apanya? Ke koordinatnya nggak ada di? Oh iya, yang penting di pulau tempatnya agar-agar itu ya. Kasap. Oh, tensi mau. Nama lagi pasang des. Nama aja join. Naik lagi. Terpalnya kuat apa? Atau tidak? Atau tadi jatuh lagi? Buat dia bisa diangkat gitu. Bisa Bisa dipakai ngangkat tadi. Iya bang turun, pamanjo apa yang manut tak? Jaringan lagi bawa turun nah. Bawa turun mereka maju kan. Apa saja tuh? Baik, punai pekaman juga punai peti sampah tu. Boleh dah yang kita. Ah, bisa pengenap. Katanya buat untuk ini darah. Atau kita mencari rekan.
Bismillah. Ayo. Bantu. Dewa, bantu. Depan ya. Sama Seredo. Monitor 69 saya sudah panggil. Kita monitor juga nanti. Batu palang sini. Ya gitu palang sih ya. Panggil Seredo. Tapi tadi monitor 16. Video ya. Apalangin kata main. Ayo, kita lanjut tahan. Jadi mana sih? Mana? Sambil tarik ke bawah ke sana kepalanya ya. Tidak ada respon nanti. Mama Jaya Kilo Oscar Kendari ya. Dari radar bawah nanti. Terlalu jauh dari kami tuh over untuk lokasinya ke Majaya. Bisa masuk lagi kan sedikit. Kita masuk lagi. Nah, nanti kalau memang sudah memungkinkan untuk diantar ke Kamajaya, mungkin bisa merapat karena kita juga tidak berada terlalu dekat dengan pulau nanti. Sudah di packing di kami. 35 setelah kami packing ya. Oke, terima kasih Bang Ipul infonya. Dari Jakarta Kamajaya karena ada repnya nih, kami tidak bisa terlalu mendekat. Pengadaan tanah Gitet 275 kafe Kendari tuntas dan siap masuk tahap sertifikasi, menjadi wujud kinerja PLN UIP Sulawesi. Kinerja PLN UIP Sulawesi diperkuat melalui audiensi General Manager UIP Sulawesi dengan Gubernur Sulsel untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pastikan capaian PLN sesuai target. General Manager UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 KV Palu 3 Tambu. PLN UIP Sulawesi jalankan kinerja PLN melalui koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek kelistrikan di Luwu. Perkuat capaian PLN di bidang keberlanjutan program pemanfaatan FABA raih Top CSR Award 2026. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Perkuat budaya K3, capaian PLN UIP Sulawesi diapresiasi dengan sejumlah penghargaan pada bulan K3 Nasional tahun 2026. PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset bagian kinerja PLN. Target diperkirakan rampung di 2026. Sinergi PLN UIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat kinerja PLN dalam akselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah demi wujudkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Kinerja PLN lebih optimal dengan menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Pastikan kinerja PLN tetap optimal. General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.